Amigo, ¿qué pasa? Oke guys, balik lagi bareng gue Erik di program Shoepedia dari Shortshop. Di video sebelumnya, gue ngebahas tentang beberapa perkembangan dari brand sepatu lokal yang kita semua udah tahu ya. Mungkin di 2 atau 3 tahun terakhir ini perkembangannya pesat banget. Mulai dari desainnya yang keluar dari zona nyaman, nggak vulkanis-vulkanis terus, sampai kualitas material dan build quality-nya yang udah improve banget. Ya nggak semua sih. Nah, dari video sebelumnya ini kita banyak banget dapat pertanyaan-pertanyaan dari DM Instagram, dari followers kita tentunya yang nanyain ke kita, Min, di Shortshop bisa reparasi sepatu lokal juga nggak? Ya sebenarnya selama sepatu itu punya nilai historis dan value yang tinggi, mau sepatu sejelek apapun, semurah apapun, semahal apapun, itu tetap layak buat direparasi supaya value-nya tetap terjaga. Apalagi kalau misalnya sepatu kalian itu sepatu-sepatu limited yang mungkin nggak semua orang punya ya. Tapi kalau direparasi sepatunya jadi KW gak bang? Gue bisa bilang iya dan bisa bilang enggak juga. Tergantung dari sudut pandang mana kalian mandang originalitas sebuah sepatu. Ada yang ngelihat dari desainnya, terus ada yang ngelihat dari kualitas dan materialnya, ada yang ngelihat dari lisensinya, bahkan ada yang sampai bela-belain nyimpen bil pembelian sepatu sampai bertahun-tahun. Segitunya. Nah, buat kalian yang mungkin masih mandang originalitas sebuah sepatu ini dari desainnya, gue berani bilang kalau reparasi itu bikin sepatu kalian jadi KW. Karena nggak semua sepatu itu bisa direparasi atau direstorasi kembali ke desain atau bentuk semula. Apalagi di zaman sekarang yang desain sepatu itu udah banyak banget berkembang dan udah macem-macem banget jenisnya. Kita ambil contoh sepatu Air Max deh, yang basic dulu aja. Kita semua tahu kalau misalnya si Air Max ini punya tabung udara di bagian sole-nya yang mungkin bisa disebut air unit. Dimana kalau tabung udaranya ini udah bocor, ini nggak akan bisa direparasi atau direstorasi kembali seperti semula. Baik tampilannya ataupun mungkin performanya ya. Karena setahu gua di Indonesia ini belum ada penyedia jasa tambal air unit yang proper. Tapi kalau misalnya diganti pakai sole air yang lain, bisa aja. Tapi masalahnya Nike ini nggak ngejual secara resmi spare part sole Nike Air Max buat direparasi. Ya iyalah, kalau dijual bebas, bisa-bisa penjualan sepatu baru Nike bisa turun. Tapi gue lihat di toko sebelah ada yang jual sepatu orinya bang. Yap, gue nggak bilang nggak ada, tapi resmi gak? Nanti bermasalah sama lisensi brandnya. Nanti disomasi brand gimana lu? Tapi ya gak masalah ya, mungkin emang itu cara mereka menarik market mereka buat reparasi di tempat reparasi mereka. Di Shortshop pun sebagai tempat penyedia jasa reparasi, kita sering banget ditawarin sama oknum-oknum pekerja pabrik yang sering nawarin sol-sol reject yang masih layak pakai, yang emang secara tampilan ini sol ori gitu. Tapi kita nggak ambil karena satu, stoknya terbatas. Sol-sol kayak gini tuh nggak akan selalu ada ketika kita membutuhkan stok sol yang baru, ketika demand kita udah tinggi gitu nanti. Ya namanya juga sol reject hasil kolongan pabrik, pasti butuh waktu lah buat nambah stoknya lagi. Alasan yang kedua adalah kita tahu ini bakalan bermasalah sama lisensi brand sepatu ini gitu. Apalagi kalau misalnya nanti Shortshop sudah besar, pasti bakal banyak dihujat sama brand-brand besar. So, sebisa mungkin di Shortshop ini kita mereparasi dengan metode-metode yang istilahnya mungkin ngakalin ya, supaya sepatunya tetap bisa maksimal secara fungsional. Yang penting sepatunya bisa dipakai lagi, yang penting umur sepatunya bisa nambah panjang lagi, dan yang penting sepatunya bisa ngasih cerita lebih banyak lagi. Karena menurut gue pribadi, value yang kalian ciptain di sebuah sepatu itu lebih penting dibandingin sama desain atau originalitas itu sendiri. Berarti kalau misalnya kalian emang cuma ngejar desain mah ya udah gitu, pengen kelihatan orang doang mah, mending beli sepatu KW yang perfect kick gitu. Lagian nggak akan banyak orang yang peduli juga sama ori KW sepatu kalian gitu. Karena penilaian ori KW di Indonesia ini masih subjektif banget. Contohnya, kalau misalnya kalian beli sepatu Jordan Dior KW, sementara kalian punya status sosial yang tinggi, orang terpandang, dan lain-lain, mungkin banyak orang yang bakal ngira kalian pakai sepatu ori. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya kalian beli sepatu ori hasil nabung, hasil peras keringat susah payah, tapi kalian bukan siapa-siapa, NPC, ya
Apa mau dikata? Oh nggak gitu bang, ori KW mah kita yang ngerasain sebagai usernya. Ya begitu juga kalau misalnya kalian ngereparasi sepatu kalian gitu kan. Walaupun desainnya berubah dari mungkin bentuk atau desain awal sepatu kalian, tapi kalau misalnya kalian tahu sepatu yang kalian beli itu ori, beli di toko resminya, ya so what gitu. Apalagi kalau misalnya kalian simpen printan billnya sampai bertahun-tahun gitu. So menurut gua reparasi sepatu ini nggak ada relevansinya sama ori KW sebuah sepatu. Kayak lagi kalau misalnya sepatu itu punya value yang tinggi, nilai historis yang tinggi kayak mungkin sepatu warisan, sepatu pertama yang dibeli pakai gaji pertama, atau sepatu tersebut punya nilai value yang pengen lu jaga terus, sepatu itu layak buat direparasi. Walaupun sepatu itu KW, walaupun itu sepatu lokal, walaupun itu Kompas Velocity. Jadi buat kalian yang mungkin masih bertanya-tanya apakah di workshop bisa nggak reparasi sepatu dan lain-lain, ya secara teknis mah bisa gitu kan. Tapi semua balik lagi tergantung sama cara pandang kalian menilai value sebuah sepatu. Anyway, sebelum gue tutup, gue pengen nanya satu hal sama kalian. Kalau sepatu yang dibeli dari kolongan pabrik, itu bisa dibilang sepatu ori atau KW? Kalau dibilang KW, build quality dan materialnya by pabrik, bagus. Kalau dibilang ori, nggak rilis secara resmi dan nggak berlisensi. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng. Dan mungkin segitu aja video Shoepedia kali ini. Jangan lupa subscribe channel kita dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video baru dari kita. Like dan share video ini jika bermanfaat. Gua Erik pamit undur diri, sampai ketemu di episode Shoepedia berikutnya. Adios!